Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dari Prodi Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi pada pembahasan kali ini yaitu saya akan membahas tentang elektronika daya dengan judul peran power elektronik dalam sistem energi modern, yang dimana itu menganut pada PLTS, PLTP, EV, grid converter atau konversi energi, dan juga efisiensi kontrol. Di sini saya membawakan video kali ini yaitu dengan tujuan untuk tugas UTS pada soal nomor 1 itu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dengan NIM 2310201007. Baik, di slide yang pertama kita mulai. Power elektronik sama dengan teknologi konversi energi listrik menggunakan komponen semikonduktor daya, ya, menjadi fondasi utama sistem energi modern. Tanpa power elektronik, sebagaimana disebut PLTS, EV, smart grid, bahkan UPS modern tidak akan bekerja stabil atau efisien. Itu yang disebut power elektronik, ya. Terus yang kedua yaitu mengapa power elektronik itu sangat-sangat penting. Di sini saya menjelaskan menurut analisis teknis dan pandangan akademisi. Di sini yaitu menghubungkan sumber energi yang berkarakter berbeda. AC diturunkan menjadi DC atau DC menjadi AC, frekuensi dan tegangan. Yang kedua yaitu mengatur aliran daya secara presisi, ya. Dan menurut pandangan akademis meningkatkan efisiensi sistem energi secara signifikan. Yang kedua memungkinkan energi terbarukan terintegrasi ke grid listrik. Selanjutnya yaitu peran di sistem energi modern. Yang pertama yaitu PLTS mengubah DC panel surya menjadi AC grid. Di sini yaitu tegangan DC 12 volt atau beberapa volt itu yang jenisnya itu DC itu diubah menjadi AC, yaitu listrik PLN atau listrik rumah yang bertegangan 220 volt, ya itu. Terus yang kedua ini PLTB mengatur fluktuasi tegangan dan frekuensi akibat perubahan angin. Terus yang ketiga EV mengelola baterai, charging system, dan kontrol motor. Dan yang terakhir yaitu grid inverter, yaitu dalam artian sinkronasi dengan grid untuk suplai daya stabil. Contohnya apa saja implementasi di PLTS? Yang pertama MPPT, Maximal Power Point Tracking, yaitu mengoptimalkan produksi energi. Jadi di sini yaitu MPPT berperan sebagai penstabil, ya, dari tegangan yang dihasilkan oleh solar panel itu masuk ke MPPT, terus dari MPPT itu masuk ke baterai. Di sini untuk menstabilkan tegangan yang dimana kadang naik panas dan kadang turun kalau cuaca sedang tidak baik, tidak cerah itu atau mendung, ya. Yang kedua yaitu inverter mengubah DC ke AC dan sinkron dengan grid. Proteksi otomatis atau sama dengan anti sliding, overcurrent, dan overvoltage. Dan yang keempat, efisiensi naik 5-15% dibanding sistem tanpa kendali power elektronik. Contoh implementasi di PLTB yaitu pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau biasa tenaga kincir angin gampang disebutnya. Yang pertama mengelola variabel speed generator, menstabilkan tegangan dan frekuensi meskipun kecepatan angin berubah, ya. Power converter menjadi harmonisa tetap rendah, mengurangi mechanical stress dalam artian memperpanjang umur turbin. Peran kendaraan di listrik EV, ya. Apa saja peran di kendaraan listrik? Yaitu peran pertama inverter motor yang mengontrol kecepatan dan torsi motor AC. Yang kedua DC to DC converter, yaitu suplai tegangan 12 volt untuk sistem elektronik. Dan yang peran ketiga
baterai manajemen sistem yang dalam artian balancing cell, proteksi, pengisian optimal, dan yang peran terakhir charging konversi daya besar dengan efisiensi yang tinggi. Grid inverter dan smart grid. Yang pertama, menyinkronkan tegangan, frekuensi, dan fase dengan jaringan PLN. Jadi poin di sini yaitu supaya tidak bertabrakan, karena mungkin inverter atau genset mungkin ini dengan listrik tegangan PLN itu kadang tidak sama gitu, frekuensinya dari genset berbeda, nanti bakal menjadi meleduk atau konslet. Dan yang kedua yaitu mengalir aliran dua arah, ekspor dan impor. Dan yang ketiga, memperbaiki faktor daya, power factor correction. Dan yang terakhir, menghasilkan gelombang sinus dengan THD rendah. Dalam di sini THD yaitu total harmonic distortion. Efisiensi energi. Mengapa efisiensi meningkat? Yang pertama, switching semikonduktor MOSFET atau IGBT memiliki rugi daya rendah. Ini kenapa makanya disebut efisiensi energi. Dan yang kedua, kendali digital atau komutasi presisi. Yang ketiga, tegangan, arus, dan frekuensi dapat disesuaikan secara real time ya. Dan yang terakhir, yang keempat, energi terbuang lebih sedikit sama dengan beban dan sumber daya lebih awet. Manfaat kontrol yang lebih baik. Yang pertama, stabilisasi tegangan dan frekuensi, static current lebih terkontrol atau lebih halus gitu. Proteksi otomatis tingkat lanjut, respon dinamis cepat terhadap perubahan beban. Yang terakhir, mendukung integrasi IoT atau SCADA untuk dimonitoring ya. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu power elektronik sama dengan tulang punggung sistem energi modern. Tanpa power elektronik, integrasi PLDS, PLDB, dan EV serta smart grid tidak akan mungkin stabil ya teman-teman, dan memberikan efisiensi, stabilitas, proteksi, dan fleksibilitas yang tinggi. Tantangannya masih ada, tetapi teknologi semikonduktor dan kontrol terus berkembang ya. Sudah selesai. Baik, itulah pembahasan kita kali ini tentang elektronika daya ya teman-teman. Mungkin ada yang sedikit kurang jelas dari perkataan, dari tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Di sini saya Ahmad Nur dengan NIM 231020100007 dari Prodi Teknik Enerto Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.